Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mengikuti perkuliahan keterampilan membaca. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik, saudara, pokok bahasan kita pada hari ini adalah tentang pengertian hakikat membaca dan pembelajarannya. Oleh sebab itu, setelah selesai perkuliahan ini, Anda diharapkan mampu untuk memahami tentang pengertian membaca atau hakikat membaca dan juga tentang pembelajaran membaca. Baik saudara, tentu saja pada pertemuan perdana ini saya menginginkan Anda betul-betul fokus di dalam penguasaan mata kuliah membaca ini. Karena mata kuliah membaca ini sebetulnya bisa menjadi sumber Anda untuk mendapatkan banyak sekali kosakata, pengalaman maupun pengetahuan yang Anda peroleh dari membaca. Oleh sebab itu, pada perkuliahan ini saya ingin menyarankan pada Anda agar Anda selalu membaca, dan membaca. Ingat, reading is the heart of education. Membaca itu adalah jantungnya pendidikan. Kalau Anda senang membaca, insya Allah Anda akan memiliki wawasan yang luas. Tentu saja Anda mampu nanti berbicara dengan baik dan juga menulis dengan baik. Nah, saudara, sebetulnya apa yang dimaksud dengan membaca itu sendiri? Ada yang sudah memahami tentang membaca? Ada yang sudah tahu? Ada yang sering membaca? Tentu saja kita selalu membaca ya, dan Anda juga sebagai mahasiswa selalu membaca, khususnya membaca WA Anda ya, yang selalu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling banyak Anda membaca WA Anda, membaca informasi yang ada di HP Android Anda tentunya. Nah, sekarang ini saya sangat berharap Anda bisa membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan pendidikan Anda, dan juga buku-buku seperti novel ya, kemudian termasuk buku-buku motivasi dan sebagainya, termasuk koran, majalah. Anda perlu membacanya sehingga wawasan Anda, pengalaman Anda akan banyak. Nanti wawasan dan pengalaman Anda itu, pengetahuan Anda akan menjadi skemata bagi Anda. Skemata itu adalah pengetahuan dan pengalaman yang Anda miliki, yang suatu saat akan dapat Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Baik, saudara, sebetulnya membaca itu adalah bersifat kognitif ya. Jadi kita membaca itu sebetulnya kita menerima pesan, menerima informasi, sama sebetulnya dengan menyimak ya. Membaca dan menyimak itu sama-sama bersifat reseptif. Jadi baik itu menyimak maupun membaca, pada dasarnya kita itu menerima pesan. Bedanya kalau menyimak kita menerima pesan ataupun informasi dari lawan bicara kita, atau kita menerima pesan ataupun informasi dari bunyi bahasa yang bermakna, bisa melalui media audio misalnya ya, televisi, radio, tape recorder dan lain sebagainya. Sedangkan membaca itu kita menerima pesan melalui tulisan. Jadi kalau tadi menyimak itu melalui bahasa lisan, sedangkan membaca itu melalui bahasa tulisan. Baik, saudara, sebetulnya kalau kita membaca, misalnya di buku itu ada tulisan ABC, ABC, tentu saja tidak ada maknanya, bukan? Nah, kalau kita tulis ataupun kita membaca di buku tersebut tentang sirup ABC ini nikmat rasanya, ada tidak maknanya? Ada, berarti ABC tersebut adalah merek sebuah sirup.
Begitu ya, jelas kan? Nah, berarti kalau demikian membaca itu berarti kita itu memahami informasi, memahami makna yang terkandung dalam tulisan. Jadi kita itu membaca sama saja dengan proses perubahan bentuk, lambang, tanda, tulisan yang bermakna ya. Jadi yang kita baca itu adalah tulisan yang bermakna ataupun tanda lambang yang bermakna. Nah, lambang tanda tulisan itu saudara, kalau kita tulis itu kan sudah menjadi huruf-huruf, kumpulan dari huruf itu akan membentuk kata, kumpulan dari kata membentuk kalimat, kumpulan dari kalimat membentuk paragraf, kumpulan dari paragraf membentuk wacana yang utuh. Itulah yang kita baca. Nah, yang kita baca itulah yang harus kita pahami maksudnya ya. Sehingga informasi yang disampaikan oleh penulis bisa kita serap, bisa kita pahami, bisa kita gunakan untuk kepentingan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini kita bisa juga menyampaikan kepada orang lain hasil dari membaca kita, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Jelas ya. Nah, oleh sebab itu saudara, pada dasarnya membaca ini merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif tadi itu yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Nah, membaca itu sendiri sebetulnya merupakan hasil interaksi antara persepsi kita terhadap lambang-lambang yang tentu saja mewujudkan bahasa melalui keterampilan berbahasa kita ya, yang dimiliki oleh pembaca dan juga pengetahuannya tentang alam sekitar. Jadi kita akan berinteraksi dengan hal tersebut. Makanya sebetulnya membaca ini juga bisa merupakan perkembangan keterampilan yang bermula dari kata dan berlanjut kepada membaca kritis tentunya. Ya, oleh sebab itu bisa jadi membaca itu sebagai suatu kegiatan memahami pola-pola bahasa ya dalam penampilannya secara tertulis untuk memperoleh informasi darinya. Sebetulnya itu yang dimaksud dengan membaca ya. Nah, kemudian saudara, tentu saja sebetulnya membaca itu bisa kita definisikan sebagai interpretasi pengalaman. Membaca itu bisa sebagai interpretasi pengalaman, juga sebagai interpretasi lambang grafis, dan sebagai kombinasi antara interpretasi pengalaman dan lambang grafis. Nah, makanya sebetulnya ketika kita membaca sebagai interpretasi pengalaman, membaca itu bermula dari rasa kagum ya terhadap alam sekitar kita. Nah, sedangkan membaca sebagai interpretasi lambang grafis berarti kita itu membaca adalah memperoleh makna dari untayan huruf tertentu tadi itu. Yang kita baca itu kan kumpulan dari huruf-huruf itu ya, yang berbentuk kata, berbentuk kalimat, berbentuk paragraf, dan berbentuk wacana yang utuh. Nah, kemudian gabungan dari ataupun kombinasi antara interpretasi pengalaman dan lambang grafis ini, saudara, bahwa membaca itu sebetulnya proses yang aktif tentang rekonstruksi makna ya. Nah, tentu saja di sana rekonstruksi makna dari bahasa yang dinyatakan dengan lambang grafis. Nah, lambang grafis ini tulisan ya. Sama dengan menyimak tentu saja dalam hal ini, yang merupakan proses yang aktif dalam merekonstruksi makna dari lambang bunyi kan kalau menyimak. Nah, jadi kalau dari membaca itu berarti kan kita merekonstruksikan makna dari bahasa yang dinyatakan dalam tulisan. Sedangkan kalau menyimak tadi itu kita harus merekonstruksikan makna dari lambang bunyi ya, atau fonem bahasa lisan. Nah, seperti itu. Saudara, pada dasarnya membaca itu adalah sebagai suatu proses. Nah, oleh sebab itu sebetulnya
membaca itu merupakan suatu kegiatan membedakan huruf dengan mata dan telinga kita ya, agar tidak dibingungkan oleh posisinya, itu posisi apakah itu kita lihat, kita membaca ataupun kita mendengar gitu ya. Nah, kata-kata yang kita dengar, kata-kata yang kita baca itu betul-betul bisa kita pahami. Nah, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan ya. Nah, jadi saudara, sebetulnya kalau kita mau memandang membaca itu sebagai interaksi antara pembaca dan bahasa yang tertulis, dan tentu saja dalam hal ini memang kita itu seorang pembaca memang mau tidak mau, suka tidak suka dihadapi atau dihadapkan oleh bahasa tulisan ya, dihadapkan oleh bahasa tulisan maksud saya. Dan pembaca tentu saja harus mampu mencoba merekonstruksi berita dari penulis tersebut ataupun informasi dari penulis. Nah, makanya membaca itu sebetulnya belajar, dan benar bahwa membaca itu sebetulnya berpikir ya. Nah, saudara, selanjutnya proses membaca itu sendiri sebetulnya menurut Ben ya, Ru dan Ross itu mereka memasukkan proses membaca ini ke dalam kegiatan membaca. Ya, mereka ini berpendapat bahwa kegiatan membaca itu sendiri sebetulnya terdiri atas proses membaca dan produk membaca. Nah, proses membaca itu adalah tindakan ataupun kegiatan kita dalam membaca ya. Sedangkan produk membaca adalah komunikasi pikiran dan perasaan seorang penulis pada pembacanya. Nah, sebetulnya apa yang kita lakukan di dalam membaca ini? Ada beberapa kegiatan membaca yang sebetulnya harus dilakukan oleh pembaca. Yang pertama itu pembaca harus mampu mengamati lambang yang disajikan di dalam teks, itu ya. Yang kedua, pembaca harus mampu menafsirkan lambang atau kata. Yang ketiga, saudara, pembaca itu mengikuti kata tercetak dengan pola linier, logis ya, kemudian gramatikal. Lalu yang keempat adalah menghubungkan kata dengan pengalaman langsung untuk memberi makna terhadap kata tersebut. Kemudian yang kelima, seorang pembaca itu harus mampu membuat inferensi ya atau kesimpulan dan juga mengevaluasi materi bacaannya. Kemudian yang keenam itu mengingat yang dipelajari pada masa lalu kita ya. Dalam hal ini kita harus mampu menggabungkan ide-ide baru dan juga fakta-fakta dengan isi teks tersebut. Lalu yang ketujuh, mengetahui hubungan antara lambang dan bunyi serta antar kata yang dinyatakan di dalam teks. Dan yang kedelapan, tentu saja seorang pembaca harus mampu membagi perhatian dan sikap pribadi pembaca yang berpengaruh tentunya terhadap proses membaca. Nah, jadi kedelapan kegiatan itu harus Anda pahami dan Anda kuasai ya. Karena itulah yang harus Anda lakukan dalam kegiatan membaca. Nah, saudara, bagaimana dengan pembelajaran membaca itu sendiri? Saudara, pada dasarnya tadi di awal saya katakan bahwa membaca itu bersifat reseptif. Nah, kalau membaca bersifat reseptif berarti kita itu menerima pesan ya, mendapatkan pesan. Dari siapa? Dari si penulis. Nah, penulis itu memberikan informasi kepada kita. Kita harus mampu memahami informasi tersebut. Makanya kita menerima pesan yang disampaikan oleh si penulis tersebut. Nah, membaca berarti merupakan proses mengubah lambang, tanda, tulisan menjadi wujud makna ya.
Nah, saudara, dalam pembelajaran membaca dan juga ujian keterampilan membaca, sebaiknya Anda sebagai seorang calon guru bahasa Indonesia nantinya, nah, sebaiknya lebih ditekankan pembelajaran membaca ini pada kemampuan siswa kita memahami isi bacaan, yaitu berupa kemampuan siswa kita dalam hal yang pertama memahami makna kata-kata yang dibacanya. Yang kedua, memahami makna istilah-istilah di dalam konteks kalimat. Yang ketiga, memahami inti sebuah kalimat yang dibacanya ya. Yang keempat, memahami ide, pokok pikiran ataupun tema dari suatu paragraf yang dibaca. Ingat, kalau di dalam sebuah tulisan itu sebetulnya Anda harus mampu mendapatkan ide pokok dari setiap paragraf itu ya, termasuk tema dari paragraf itu ya. Jadi ide itu sebetulnya bisa dikatakan juga sebagai tema dalam sebuah paragraf itu, kalau kita membutuhkan tema dalam sebuah paragraf. Tapi biasanya tema itu kan untuk sebuah karangan. Nah, kalau kita membuat sebuah karangan, sebuah wacana yang utuh, tentu saja kita harus menentukan temanya dulu. Tema itu adalah hal yang mendasari karangan kita atau tulisan kita. Nah, kemudian kita buat lebih spesifik lagi, yaitu topiknya ya. Topik ini adalah hal yang kita kembangkan dalam karangan ataupun tulisan kita. Nah, nanti itu yang akan kita pelajari pada mata kuliah keterampilan menulis ya. Namun dalam mata kuliah keterampilan membaca ini, kita sebetulnya bagaimana caranya mampu memahami ataupun mencari juga tentang ide pokok, kemudian tentang tema dalam karangan tersebut ya, sehingga kita bisa menguasai secara keseluruhan, kita bisa menafsirkan, menginterpretasi apa yang kita baca. Oleh sebab itu, saudara, ketika Anda membaca novel misalnya itu ya, cerpen, Anda pasti diminta untuk mencari apa temanya, begitu ya. Nah, kemudian Anda juga akan mencari apa amanah yang disampaikan oleh si pengarang itu. Tapi dalam karya tulis ilmiah ya, Anda bisa juga menentukan temanya apa, kemudian ide pokoknya apa, lalu Anda bisa menyimpulkan isinya dengan baik. Itu ya, karena apabila Anda menguasai ide pokok di dalam sebuah karya ilmiah, itu Anda akan bisa dan mampu mengembangkan ide pokok itu menjadi ide-ide penjelasnya, sehingga Anda betul-betul memahami isi bacaan itu. Kemudian saudara, selanjutnya tadi sudah ada berapa buah ya di dalam pembelajaran membaca ini, yaitu tadi saya ulangi lagi bahwa yang pertama Anda harus memahami makna kata-kata yang dibaca ya di dalam pembelajaran membaca dan juga ujian keterampilan membaca ini. Yang kedua, Anda memahami makna istilah-istilah di dalam konteks kalimat. Yang ketiga, Anda harus mampu memahami inti sebuah kalimat yang dibaca. Kemudian yang keempat tadi, memahami ide, pokok pikiran ataupun tema dari suatu paragraf yang dibaca. Dan yang kelima, saudara, nah ini yang kelima, Anda harus mampu menangkap dan memahami beberapa pokok pikiran dari suatu wacana yang dibaca, dan Anda juga harus mampu menarik kesimpulan dari suatu wacana yang dibaca. Nah, ini sebetulnya. Jadi ketika Anda mampu menangkap dan memahami beberapa pokok pikiran dari suatu wacana yang Anda baca, tentu saja Anda akan mampu secara otomatis tuh menarik sebuah kesimpulan dari suatu wacana yang Anda baca. Oleh sebab itu, silakan Anda praktikkan ya apa yang saya sampaikan tadi. Nah, saudara, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Semoga Anda bisa memahaminya ya, dan mempelajari ya apa yang sudah saya sampaikan pada buku-buku sebagai
referensi Anda, kemudian juga di internet boleh ya. Silakan saja, yang penting yang ada hubungannya dengan pengertian membaca ya, tentang proses membaca, kegiatan membaca, dan juga pembelajaran membaca. Jadi saya sangat berharap Anda bisa membuat sebuah rangkuman terhadap apa yang kita bahas pada hari ini, yaitu rangkuman tentang pengertian hakikat membaca dan pembelajarannya. Itu ya, pengertian atau hakikat membaca dan pembelajarannya. Silakan hasil rangkuman Anda kirim ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Ya, mohon maaf ya. Jadi silakan saja dikirim ke email saya tugas Anda, yaitu ke dalman.bangka@gmail.com. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat belajar dan selamat membuat tugasnya ya. Insya Allah Anda pasti bisa. Terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.